Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berjumpa kembali dengan saya. Masih seputar kurikulum Merdeka ya. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana langkah-langkah untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini langsung saya ambil dari panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu langsung saja ya. Di sini ada beberapa tahapan ya yang harus kita pelajari dan juga lakukan ya. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, untuk langkah pertama adalah ini ya, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kemudian mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan ya? Kemudian prinsip-prinsip penguatan profil pelajar Pancasila, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, yang pertama adalah memahami. Yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan proyek. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian di sini dijelaskan membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam melaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita nanti memahami apa itu P5 ya, setelah itu nanti kita menyiapkan ekosistem di sekolah Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti ekosistem itu bisa mendukung keberhasilan dari P5. Kemudian yang ketiga adalah mendesain proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tahapan perencanaan proyek, kemudian bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek. Di sini dijelaskan juga alur perencanaan proyek, merancang alokasi waktu dan dimensi, membentuk tim fasilitator proyek, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek, kemudian menentukan dimensi dan tema proyek, menyusun modul proyek, menentukan sub-elemen atau tujuan proyek ya, merancang topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Jadi langkah ketiga adalah mendesain ya. Saya ulangi, yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menyiapkan ekosistem, dan yang ketiga adalah mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dikelola ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar? Apa saja yang perlu dikuatkan ya untuk atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Jadi nanti ada tim fasilitator ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada penjelasannya, mengawali kegiatan proyek, kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian kegiatan proyek, dan mengoptimalkan keterlibatan mitra. Jadi yang keempat ini adalah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek, bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek. Kemudian di sini ada penjelasannya, mengoleksi dan mengolah hasil asesmen ya, berarti adalah penilaian Bapak Ibu ya. Menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang selanjutnya ya, yang kelima ya. Kemudian yang terakhir ya, yang keenam, yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek. Bapak dan Ibu, di sini dijelaskan bagaimana mengevaluasi implementasi proyek, kemudian apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan ya untuk memperluas dampak dan manfaat proyek. Kemudian di sini ada penjelasannya, prinsip evaluasi implementasi proyek, kemudian contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek. Kemudian peran pengawas ya Bapak dan Ibu, di sini ada keterangannya, peran pengawas satuan pendidikan ya. Kemudian tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Jadi ini adalah langkah keenam ya, yang terakhir, dan proyek dianggap sudah selesai. Demikian Bapak dan Ibu, 6 langkah ya, saya ulangi. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menyiapkan ekosistem, yang ketiga adalah mendesain proyek, kemudian yang keempat adalah mengelola, yang kelima mendokumentasikan, dan yang terakhir adalah evaluasi.
Bapak dan Ibu, di setiap tahapan nanti ini ada penjelasan detailnya ya. Nanti saya akan share di kolom deskripsi file ini ya, agar Bapak dan Ibu nanti bisa lebih detail ya, lebih jelas memahami apa yang saya sampaikan. Dan nanti insya Allah saya akan buat video-video lagi ya berikutnya ya, terkait dengan setiap tahapan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan materi saya terbaru lainnya seputar dunia pendidikan ya, khususnya terkait dengan kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan share sebanyak-banyaknya ya. Semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar ya, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.